Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini bisa share kegiatanku lagi sebagai ibu rumah tangga di warung Pinky Sederhana. Semoga apa yang aku share bisa selalu bermanfaat, bisa selalu menginspirasi, memotivasi, dan bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, ini videonya saya ambil di sekitar jam 2 siang ya teman-teman, menjelang open warung gitu. Di sini saya udah istirahat, terus tadi siang itu saya habis dari pasar terus ungkep ayam. Dan ini ayamnya langsung saya masukin ke wadah karena sudah dingin juga kan teman-teman. Karena sudah saya diamin sebelum istirahat tadi. Dan setelah dingin langsung saya simpan di kulkas gitu. Kali ini saya nggak nampilin food prep ya teman-teman. Di sini saya langsung ungkep ayam aja, terus saya masukin ke kulkas dan langsung open warung. Soalnya di sini saya udah keburu capek dari pasar gitu belanja, terus ngerjain kerjaan lain juga. Jadi tadi itu selesai food prep saya langsung istirahat. Dari semalam Abang Nesar ya teman-teman yang minta untuk dibeliin ayam gitu, karena katanya udah lama nggak makan ayam. Jadi hari ini saya beliin ayam terus saya ungkep. Nanti kalau mereka mau makan tinggal digoreng aja ya teman-teman, soalnya kan ayamnya udah diungkep, udah matang gitu. Jadi enak banget kalau nyetok ayam seperti ini. Tapi kalau biasanya kalau udah ada stok ayam ya teman-teman yang bisa digoreng dadakan gitu, makanan yang lain atau lauk yang lain tuh jadi nggak laku, ikan, tempe tahu jadi nggak ada yang makan. Soalnya memang anak-anak itu memang suka makan ayam, apalagi kalau digoreng tepung gitu ya teman-teman. Itu favoritnya Abang Nesar sama adeknya. Sambil kalian nyimak saya beraktivitas di warung, di sini saya mau jawab pertanyaan dari bunda-bunda yang pernah bertanya di video saya sebelumnya mengenai jam open warung. Yang pertama itu ada Mamira ya teman-teman. Bundanya bertanya, kenapa warung itu opennya jam 3 sore, kalau pagi nggak ada pembeli atau gimana? Terus ada bunda juga yang satunya lagi, nggak tahu ya teman-teman namanya siapa. Bundanya bertanya, warung itu tutupnya jam berapa? Oke teman-teman, jadi di sini saya jawab aja ya teman-teman pertanyaan mengenai jam open warung. Jadi warung itu sebenarnya open pagi kok teman-teman. Cuma kalau pagi itu kita belum open pintu depan ya teman-teman. Soalnya kan kalau pagi itu saya punya banyak aktivitas yang nggak ada habisnya. Jadi saya itu nggak bisa fokus ngerjain kerjaan saya kalau misalnya udah open warung bagian depan. Soalnya kan kalau misalnya saya mau jemur pakaian, saya kan tinggalin warung. Jadi kalau warung mau ditutup kembali itu kan susah. Soalnya pintu warung itu kan ditutup satu per satu gitu teman-teman. Jadi lumayan riweh. Jadi kalau pagi itu kita opennya pintu belakang aja. Kalau pagi itu tetap ada pembeli. Jadi kalau misalnya mereka mau beli, mereka lewat pintu belakang gitu. Belum lagi kalau saya mau mandi ya teman-teman, harus tinggalin warung gitu. Jadi kalau misalnya udah open pintu depan itu susah teman-teman kalau mau ditutup lagi. Soalnya di warung itu belum ada kamar mandinya. Jadi kalau mau mandi itu harus ke rumah mamer, dan tempat mandi aku tuh udah ada di atas teman-teman. Jadi harus tutup pintu warung dulu. Soalnya kalau pagi itu papi juga nggak ada ke sawah. Kalau anak-anak kan pergi sekolah. Jadi dari itu kita opennya pintu belakang aja teman-teman kalau pagi. Kalau pembeli itu tetap ada, cuma kan ibu-ibu. Soalnya kan kalau bocil-bocil itu ke sekolah semua kalau pagi. Ada sih bocil PAUD teman-teman, tapi palingan cuma 1, 2, 3 orang aja bocil PAUDnya yang sering ke warung jajan pagi. Dan kalau udah sekitar jam 12 saya udah tutup pintu belakang ya teman-teman, karena saat itu saya udah mau istirahat, mau edit video, voice over dan sebagainya. Jadi di situ harus tutup pintu warung dulu yang bagian belakang agar saya bisa ngerjain semuanya, terus langsung istirahat juga. Jadi itu alasan kenapa kami selalu terlambat open warungnya teman-teman. Soalnya saya beresin kerjaan rumah dulu, setelah selesai baru saya open warung bagian depan gitu. Soalnya tuh saya pengen punya penghasilan tanpa memaksakan diri saya ya teman-teman. Maksudnya bisa sambil kerja tetap
banyak istirahatnya gitu. Kalau masalah rezeki mah nggak kemana ya teman-teman, walaupun saya opennya selalu sore, alhamdulillah tetap ada rezekinya. Karena yang saya tanamin dalam diri saya itu, kalau misalnya rezeki saya ya teman-teman, walaupun saya opennya sore, tapi kalau itu memang rezeki saya pasti bakalan balik lagi ke saya. Soalnya saya tuh sering lihat gitu ya teman-teman, kalau misalnya warung lagi tutup tuh, terus ada yang pengen jajan, tapi karena ngelihat pintu warung masih tutup, jadi pembeliku ini pulang dulu, terus nanti kalau saya udah open warung barulah kembali lagi pembeli ini untuk belanja. Masya Allah, itulah yang namanya rezeki itu nggak akan kemana teman-teman. Jadi jangan takut mau open jam berapa, kalau memang itu rezeki kita pasti bakalan kembali ke kita. Oke, kita balik ke video dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya lagi unboxing paket yang datang hari ini. Jadi di sini saya order gelas ya teman-teman untuk bikin pesanan minuman. Soalnya kalian tahu sendiri kan, di video sebelumnya itu saya udah pernah ceritain kalau di warung itu stok gelasnya nggak banyak, cuma sekitaran 6 piece aja yang besar ini. Jadi kalau misalnya gelasnya udah kepake semua untuk bikin pesanan minuman, gelas yang udah kepake itu harus dicuci lagi teman-teman, terus dipakai kembali. Cuma masalahnya kadang kan kalau pesanan minumannya belum dihabisin sama pembeliku, jadinya mereka makainya gelas kecil gitu ya teman-teman, dan mereka itu kurang suka sama yang gelas kecilnya, soalnya nggak muat banyak gitu. Saya pernah balik ke toko yang pernah saya tempati untuk beli gelasnya teman-teman, tapi stoknya udah habis gitu. Terus saya scroll di toko orange, ternyata ada di sana teman-teman, jadi langsung saya CO aja satu lusin gitu. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan bunda yang satunya lagi ya teman-teman, mengenai jam tutup warung. Jadi jam tutup warung itu nggak nentu ya teman-teman, soalnya kita itu nunggu sampai teman-teman papi udah pulang semua. Jadi saat bulan Ramadan yang lalu ya teman-teman, tahun kemarin warung pernah tembus opennya sampai jam 5 subuh. Masya Allah, soalnya saat itu teman-teman papi bikin acara ya teman-teman, terus masih ngumpul sampai jam 5 subuh gitu. Kalau saya sih udah tidur ya teman-teman, dan yang jaga warung kalau subuh itu papi. Kalau untuk pembagian jam jaga warung itu kita bagi tugas ya teman-teman, saya sama papi. Kalau siang itu saya yang jaga warung sampai sekitar jam 6 sore, tapi kalau misalnya papi lagi capek dari sawah gitu, saya yang tetap ambil alih sampai jam 9 malam. Terus kalau papi misalnya udah istirahat, jadi itu waktunya papi yang jaga warung sampai teman-temannya pulang ya teman-teman, atau pulangnya subuh gitu. Tapi tergantung kesempatan kita masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya saya lagi banyak kerjaan di warung saat tugas saya jaga warung, dan papi lagi nggak ada kerjaan, dia yang bantuin saya teman-teman. Begitu juga kalau malam, kalau misalnya papi ada kerjaan juga dan ada pembeli sekitar jam 11 malam, saya tetap yang layani mereka ya teman-teman. Intinya di sini kita cuma bagi tugas gitu. Terus kalau untuk jam larisnya warung itu di jam sore teman-teman sampai malam. Soalnya kalau sore itu bocil-bocil udah ngumpul di warung main sambil jajan juga. Dan kadang juga teman papi juga udah mulai ngumpul di jam sore teman-teman sampai maghrib. Nanti setelah isya mereka balik kembali terus ngumpul sampai subuh gitu. Intinya kalau pagi itu nggak terlalu rame ya teman-teman di warung, soalnya yang jajan itu cuma kayak bocil PAUD, ibu-ibu juga jarang belanja di warung kalau pagi. Jadi pagi itu saya cuma fokus untuk nyelesain kerjaan rumah ya teman-teman, nggak terlalu fokus untuk jualan. Makanya pintu depan nggak saya buka gitu ya teman-teman, soalnya kan nggak terlalu laris juga. Jadi mending saya nyelesain kerjaan rumah dulu dan open pintu belakang aja. Nah itu dia ya teman-teman alasan kenapa kita selalu open sore. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelasin ini. Mohon maaf jika saya itu jawabnya
belak-belakan gitu ya teman-teman. Soalnya di sini saya nggak ada konsep yang saya bikin untuk ngejelasin semuanya. Jadi semuanya tuh dadakan aja yang ada di pikiran saya jelasinnya di sini. Dan semoga bunda-bunda yang bertanya di video aku sebelumnya bisa lihat video aku ini agar mereka tahu jawaban dari pertanyaan mereka. Nah, di sini tuh udah sekitar jam 5 sore teman-teman. Di sini ada teman papi yang pesan Josu, requestnya dipakein plastik aja. Terus di sini saya nggak sempat untuk bersihin teras warungnya teman-teman. Soalnya di sini teman-teman papi masih ngumpul gitu. Nantilah kalau teman papi udah pulang baru saya beresin semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.